Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kakak-kakak kelas 5? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dengan Pak Guru. Kali ini tentang gangguan organ peredaran darah manusia, yaitu IPA tema 4. Sebelum Pak Guru jelaskan bagaimana macam-macam gangguan organ peredaran darah manusia dan penyebabnya, Pak Guru akan sampaikan tugas di akhir video ini, yaitu membuat tabel gangguan organ peredaran darah seperti di bawah ini. Nah, ini macam-macam gangguan organ peredaran darah manusia dan penyebabnya. Ada di dalam tabel itu ada nomor, kemudian nama penyakit atau nama gangguan organ peredaran darah manusia, kemudian nama lainnya dan penyebabnya. Ini contoh nomor 1, nama penyakitnya yaitu anemia. Nama lain dari anemia yaitu penyakit kekurangan darah. Penyebabnya kekurangan hemoglobin di dalam darah. Nah, teman-teman, Pak Guru jelaskan yang pertama yaitu anemia. Anemia sering disebut sebagai penyakit kekurangan darah. Namun sebenarnya anemia adalah penyakit kekurangan hemoglobin di dalam darah. Penyebab anemia adalah kurangnya kandungan hemoglobin atau Hb dalam eritrosit, dan juga bisa disebut kurangnya jumlah eritrosit dalam darah atau kurangnya volume darah dari volume normal, serta kekurangan ion K+ atau kekurangan vitamin B12 yang membantu pembentukan sel darah merah. Bagaimana cara membuat tugas yang Pak Guru tadi sudah sampaikan? Nah, ini Pak Guru sudah tandai dengan kotak hitam. Nah, kotak hitam itu menunjukkan nama gangguan organ peredaran darah tersebut. Kemudian ada kotak biru. Nah, ini nama lain dari penyakit dari penyakit tersebut. Anemia nama lainnya penyakit kurang darah. Tanda merah itu menunjukkan penyebab dari penyakit anemia, yaitu penyebabnya kekurangan hemoglobin di dalam darah. Oke, insya Allah mudah ya untuk mengerjakan tugas tentang macam-macam gangguan organ peredaran darah dan penyebabnya. Nah, ini saya jelaskan lagi, di samping bawah ada kotak hitam, itu disebutnya nama penyakit, kotak biru nama lain dari penyakit tersebut, kotak merah penyebab dari penyakit atau penyebab dari terjadinya penyakit tersebut. Nah, ini yang tadi Pak Guru sampaikan cara membuat tabel gangguan organ peredaran darah. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Penyakit yang kedua yaitu leukemia atau kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh produksi sel-sel darah putih secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan jumlah sel darah putih melebihi normal. Sel darah putih yang berlebihan tidak hanya memakan benda asing, tetapi juga sel darah merah yang bermanfaat untuk tubuh kita. Ini Pak Guru bantu bagaimana cara membuat atau mengerjakan tugas macam-macam gangguan organ peredaran darah manusia. Ini ada kotak hitam, kemudian kotak biru, ada kotak merah. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu hipertensi, tekanan darah tinggi. Tekanan darah normal pada orang dewasa sekitar 180/80 mmHg. Jika tekanan melebihi dari 120, melebihi dari 80, maka akan mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh kapiler darah. Ini sangat berbahaya ya. Kita sudah belajar tentang di mana letak-letak pembuluh kapiler darah.
Dan pembuluh kapilyer darah kemarin bagaimana? Pembuluh yang paling kecil dan ada di seluruh tubuh manusia. Yang keempat, hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, ini kebalikan dari yang tadi, hipertensi. Yang tadi sebelumnya kita belajar tentang penyakit darah tinggi, sekarang darah rendah. Ini juga penyakit yang sangat berbahaya juga. Hipertensi adalah keadaan seseorang dengan tekanan darah di bawah tekanan darah normal. Siapa yang masih ingat tekanan darah normal berapa? Ya betul, 120 per 80. Kalau kurang dari 120 dan kurang dari 80, maka dia terkena penyakit tekanan darah rendah. Apa sih gejala tekanan darah rendah? Yaitu tubuh kita jadi lemas, pusing, mual, hilang keseimbangan, dan detak jantung tidak teratur. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Mengukur atau menghitung denyut nadi. Ayo, siapa yang sudah menyelesaikan tugas menghitung denyut nadi? Semoga sudah ya. Bagi yang belum, coba segera dikerjakan. Yang kelima, penyakit yang kelima yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit yang disebabkan darah sukar membeku. Luka sedikit saja atau terjadi luka goresan dapat menyebabkan darah mengucur, sehingga penderita akan mengalami kekurangan darah yang dapat berakibat kematian. Teman-teman semua, hati-hati ya. Yang terakhir, penyakit yang terakhir yaitu yang keenam, thalassemia. Pada orang dengan penyakit ini, bentuk sel darah merah tidak beraturan, sehingga daya ikat eritrosit terhadap O2 dan CO2 menjadi berkurang. Hemofilia dan thalassemia merupakan gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia karena faktor genetik. Apa sih faktor genetik? Itu faktor keturunan atau biasa disebut penyakit keturunan. Penyakit ini dapat diwariskan kepada keturunannya. Mudah-mudahan kita terhindar ya dari penyakit. Semua penyakit yang tadi dari 1 sampai 6. Oke. Nah, inilah tugas di akhir video. Tugas gangguan organ peredaran darah manusia. Kalian ditugaskan membuat tabel gangguan organ peredaran darah seperti di bawah ini. Nah, ini ditulis seperti ini ya, macam-macam gangguan organ peredaran darah dan penyebabnya. Kemudian dibuat kotak seperti ini. Ada nomor gangguan organ peredaran darah, nama lain, penyebabnya. Ini contoh, kalian bisa tulis ulang. Nah, kemudian lanjutkan ya dari yang kedua, ketiga, keempat sampai ke 6. Demikian video slide dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.